Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya pagi hari ini. Kita kembali berbincang-bincang ringan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dalam kesempatan pagi hari ini saya sedikit akan menyampaikan satu istilah. Kita mengenal satu istilah, serba ringan saja kita bicarakan di sini. Yang akan kita bicarakan di sini adalah andragogi adalah merupakan metode untuk pendidikan bagi orang-orang yang sudah usia dewasa, bahkan usia lanjut. Dan hal ini menjadi penting bagi kita semua untuk kita bicarakan karena di antara jamaah-jamaah kita sudah banyak diantaranya termasuk saya itu sudah menduduki atau mencapai usia lansia. Usia lansia itu adalah usia 60 tahun ke atas. Untuk melaksanakan pendidikan tentu saja berbeda dengan pendidikan untuk anak-anak yang masih segar dibanding dengan saya. Maka untuk pendidikan seusia saya ini diterapkan satu metode yang disebut dengan metode andragogi. Dalam melakukan pendidikan, walaupun ada metode berbasis andragogi umpamanya, namun demikian tentu saja pendidik harus bekerja keras untuk mengukur kemampuan kita masing-masing. Ukuran kemampuan ini tentu saja membutuhkan banyak aspek yang harus dikuasainya. Tetapi manakala ada aspek-aspek yang belum dipahaminya atau belum terdata olehnya, maka dalam melaksanakan pendidikan itu dia akan mengalami kekeliruan, salah mendiagnosis. Karena salah mendiagnosis akhirnya akan salah memberikan resep. Kalau salah resep itu nanti akan ada dosis yang terlalu tinggi, ada dosis yang terlalu rendah, dan lain sebagainya, tentu saja tidak menguntungkan. Oleh karena itu kita pun harus ikut mendiagnosis diri kita masing-masing untuk bisa bijak dalam memahami informasi dari mereka yang melakukan pendidikan yang berbasis andragogi yang kita bicarakan di atas. Umpamanya begini, bagi seorang yang diketahui atau mengaku bahwa dia belum melaksanakan sholatul air dan belum dia lazim melakukan sholat duha umpamanya, lantas bertanya kepada Ustadz, saya akan melaksanakan ibadah sholatul air setiap malam mulai malam ini. Terus dia berbicara seharusnya berapa rakaat yang harus saya lakukan, karena Ustadz sudah tahu bahwa ini belum lazim dia lakukan sholatul lail. Dia akan katakan minimal kamu sholat 2 rakaat, setelah 2 rakaat kamu boleh tidur. Begitu juga dengan sholat duha. Ditanya berapa rakaat saya melaksanakan sholat duha, maka dijawab minimal kamu melaksanakan sholat 2 rakaat. Sesudah sholat 2 rakaat maka lanjutkanlah. Apanya akan berbeda halnya kalau yang bertanya itu memang sudah diketahui, sudah terdiagnosa bagi dia bahwa orang ini sering melakukan sholat lail, sering melakukan
sholat duha. Nah, terus ditanya berapa rakaat. Nah, kemungkinan besar Ustadz akan mengatakan, oh ya, kamu laksanakan sholat itu 11 rakaat, 11 rakaat. 1 rakaat atau 3 rakaat yang terakhir itu adalah witir, adalah merupakan sholat yang terakhir. Nah, dengan demikian 11 rakaat, 11 rakaat yang dilakukan. Nah, kira-kira demikian, maka kita harus bijak. Kita harus bijak apakah Ustadz itu tepat mendiagnosis kita, atau karena dia kasihan dengan kita, atau bagaimana sehingga terasa ada sesuatu yang tidak pas. Karena ada sesuatu yang tidak pas, kalau kita segan untuk bertanya kepada Ustadz yang bersangkutan, maka kita pun harus saling bertanya di antara sesama usia tua ini. Nah, kira-kira demikian. Terkait dengan program kita untuk mengajak semua jamaah, baik anak-anak maupun dewasa, remaja, laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya, untuk kita mengikuti program Hafiz Quran. Tentu saja kepada orang-orang tertentu yang nampaknya susah untuk menghafal Quran, dia akan mengatakan begini, bagi kita yang tua-tua ini jangan dipaksakan untuk hafal Al-Quran, baca saja Al-Quran itu, nanti juga hafal sendiri, kira-kira demikian. Tentu saja maksudnya bukan melarang kita untuk hafal Al-Quran atau belajar hafal Al-Quran, tetapi dimaksudkan adalah jangan memaksakan diri untuk menyamakan dengan mereka-mereka yang masih muda. Mereka-mereka yang masih muda relatif cepat untuk menghafal Al-Quran, sedang kita-kita yang sudah tua ini agak sulit untuk bisa secepat mereka. Namun demikian, menurut saya tentu tidak ada larangan bagi kita-kita yang sudah tua-tua ini menghafal Quran, tetapi tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita. Namun demikian, yang harus kita tanamkan bahwa hafiz Quran, hafal Quran, menambah hafalan Quran itu adalah sesuatu yang harus kita niatkan. Niatkan di dalam hati kuat-kuat bahwa saya akan ikut hafiz Quran untuk menghafal Quran. Perkara hafal atau tidak hafal itu nanti Allah yang akan membantu, Allah yang akan mempertimbangkan sebaiknya hafal atau tidak hafal. Tetapi tentu saja kita bukan berdasarkan hawa nafsu, melainkan kita adalah berdasarkan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah itu adalah salah satunya adalah dengan hafal Al-Quran. Nah, kira-kira demikian. Oleh karena itu maka marilah kita berusaha untuk membantu Ustadz mendiagnosa diri kita, sejauh mana kita memiliki kemampuan untuk hafal Al-Quran. Tentu saja tidak perlu banyak-banyak, yang penting dalam setiap saat ada sesuatu yang sedang dalam proses penghafalan. Kita tidak targetkan, tetapi tidak kita targetkan untuk selesai 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan 1 minggu dan seterusnya. Tetapi yang paling penting setiap saat ada hafalan kita, dan setiap hari kita selalu berusaha untuk hafal itu. Apakah kita berusaha itu selama menit, apakah kita usaha itu selama jam, atau tergantung situasi dan kondisinya. Tetapi selama ayat di kandung badan ada, kita dalam proses untuk belajar dan proses untuk hafal Al-Quran, disesuaikan dengan diri kita, yang kita tahu nanti kesiapan psikis, kesiapan fisik kita, kesiapan jiwa kita akan mengalami naik turun dan lain sebagainya. Kita coba saja, jangan pernah putus asa untuk menghafal Al-Quran.
kalau Ustadz mengatakan jangan memaksakan diri, itu jangan ditakdirkan sebagai Ustadz melarang kita untuk hafal Quran. Dia harus bicara yang bijak, tetapi kita harus menerima secara lebih bijak lagi, apalagi usia kita memang lebih tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.